Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Yulisa Fitri dengan NIM 102200070 ingin mempresentasikan mind mapping dari sosiologi hukum. Langsung saja, dalam sosiologi hukum akan membahas mengenai yang pertama pengertian, yang kedua sejarah dan perkembangan, yang ketiga pendekatan dan aliran, yang keempat paradigma, yang kelima teori, yang keenam hukum dan solidaritas, dan yang terakhir ketujuh hukum dan perubahan sosial. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian. Poin pertama, ruang lingkup. Pertama, sosiologi hukum akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya itu, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sosiologi hukum, kedua ragam hukum itu yang berlegalitas formal dan yang berlegitimitas sosial sama-sama dibicarakan dalam suatu hubungan yang mungkin fungsional dan sinergis, atau bahkan mungkin disfungsional dan kontroversial. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan mengenai antropologi sosiologi. Antropologi dan sosiologi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya. Sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan sebagai dasar penelitiannya. Dengan demikian, sosiologi dan antropologi dapat dihubungkan dengan sejarah. Sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup kelompok-kelompok atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah dari kelompok manusia. Lalu, dalam pengertian ini, poin keduanya adalah manfaat dan kegunaan. Hubungan interaktif antara sistem hukum yang formal dan tertib hukum rakyat. Perbincangan akan tertuju ke pencarian jawab tentang sejauh manakah hukum akan mampu bekerja secara efektif, baik dalam peran yang konservatif sebagai sarana kontrol maupun dalam peran yang lebih progresif sebagai salah satu faktor fasilitator yang akan memudahkan terjadinya perubahan sosial. Dan yang poin ketiga adalah objek sosiologi hukum. Dalam objek sosiologi hukum, ada hal yang dapat disimpulkan sebagai ranah bersama kedua disiplin, yaitu yang pertama, masyarakat. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama bila mana, kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang kepada masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga. Sosiologi mencerna lembaga sosial sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang berlembaga di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat. Jadi, sama seperti sosiologi hukum, juga memiliki kepentingan tersendiri pada tataran lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi. Interaksi bahwasanya menjadi kebutuhan bersama pada sosiologi maupun hukum melihat interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial, sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan. Poin pertama adalah sudut sejarah. Dilihat dari sudut historis, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa mazhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada sosiologi hukum. Sedangkan poin kedua yaitu sudut perkembangan.
Tesis tentang perubahan masyarakat sebagai penggerak sosiologi hukum juga memperoleh kebenarannya di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan sosiologi hukum di negeri ini juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan-perubahan yang terjadi secara susul-menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Pencapaian kemerdekaan negara Indonesia tidak berlangsung secara yuridis tradisional, melainkan secara politik sosiologis. Perubahan secara yuridis tidak normal itu menimbulkan situasi-situasi konflik sehingga mendorong orang untuk melihat kembali kepada hakikat fungsi hukum, batas-batas kemampuan hukum, dan lain-lain atau yang tidak lazim dibicarakan dalam wacana hukum tradisional yang didominasi oleh pemikiran analitis positivisme. Yang ketiga yaitu pendekatan dan aliran. Poin pertamanya pendekatan. Sebagai nilai, hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. Sedangkan sebagai institusi, dalam sosiologi hukum, institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Para pihak dalam institusi menempatkan dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain. Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntutan-tuntutan dasar dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan, dan bertahan lama atau enduring. Keadaan yang demikian itu dimungkinkan karena institusi memuat peraturan, prosedur, dan praksis. Institusi tersusun dari yang pertama, nilai, yang kedua kaidah, yang ketiga peran, dan yang keempat organisasi. Sedangkan poin yang kedua yaitu aliran. Kelahiran sosiologi hukum ditentukan oleh pemikiran para ahli hukum, termasuk filsafat hukum, yaitu mazhab formalisme, mazhab kebudayaan dan sejarah, mazhab utilitarianisme, mazhab sosiologikal, jurisprudens, dan mazhab realisme. Yang keempat yaitu paradigma. Poin pertamanya definisi. Hukum mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, kita dapat memahami hukum lebih baik daripada jika tidak dapat mengetahuinya. Poin kedua, pada dasarnya paradigma merupakan model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Seperti paradigma yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Aristoteles, Galilean, alam pemikiran Eropa Barat, dan alam pemikiran Amerika Serikat. Yang kelima yaitu teori. Sosiologi hukum harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan organis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana. Yang berkesesuaian dengan organis adalah hukum keluarga, kontrak, dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Semua hukum yang dapat dirumuskan sebagai peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi terorganisasi. Kajian strukturalisme. Ciri-ciri strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari beberapa hal hierarki, komponen dan unsur, metode, model teoritis yang jelas, distingsi yang jelas. Para ahli strukturalisme menentang eksistensialisme serta fenomenologi yang masih dianggap terlalu individualistis dan kurang ilmiah.
Yang keenam yaitu hukum dan solidaritas. Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada persoalan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Pendukung dan perusaknya, munculnya perbedaan-perbedaan pada kalangan individu ini merombak kesadaran kolektif itu, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu yang memiliki spesialis dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Sedangkan peran solidaritas sosial, perbedaan spesialisasi kerja atau okupasi pada masyarakat modern membuat para anggotanya saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan bukan karena punya nilai, norma, atau budaya serupa melainkan kepentingan okupasi. Transaksi antar kepentingan okupasi direkat oleh uang. Dalam membangun rumah misalnya, terdapat sejumlah profesi yang saling bergantung seperti arsitek, mandor, teknik sipil, tukang listrik, tukang pipa, buruh bangunan kasar, ataupun pejabat yang mengurus izin mendirikan bangunan. Mereka tidak bisa bekerja sendiri dalam mendirikan suatu bangunan tersebut, dan mereka hanya mau bekerja jika kompetensi masing-masing diimbali dengan uang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Pada prinsipnya, kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut, dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Sekian presentasi mengenai mind mapping sosiologi hukum. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.